Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda yang punya kajian. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tentunya adalah bulan yang ditunggu sama kita semua dan juga teman-teman di rumah. Dan alhamdulillah banget nih, ini mungkin rezeki bulan Ramadan. Kajian cinta dapat baju untuk menyambut Ramadan nih. Bagus kan? Ini bajunya tuh ada banyak warna, ada warna beige, ada warna lilac. Nah, buat teman-teman yang mau samaan dan buat menyambut Ramadan dengan baju baru, nah teman-teman bisa cek di IG-nya atelier.id. Nah, di sana bukan baju ini doang ya, tapi banyak banget baju. Coba dicek ya, dan jangan lupa dibeli supaya kita samaan. Tapi bukan baju aja yang baru, tapi kita juga harus mencari ilmu. Nah, makanya hari ini kita bakalan bahas lagi utamanya tentang puasa, yaitu spirit puasa atau spirit Ramadan. Hari ini juga udah ada Ustadz kita semua, Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah nih ini dapat baju nih. Terima kasih untuk atelier.id ya. Alhamdulillah. Bagus ya Ustadz? Oh, bagus. Bagus tuh. Mungkin anak Lagi Ustadz mau beli. ini. Oh iya. Tapi ini cocok banget ya Ustadz ya, bagus. Bagus tuh. Ustadz aja udah approve nih. Jadi teman-teman jangan lupa cek ya. Nah, Ustadz, hari ini kita bahas tentang spirit Ramadan. Karena sekarang teman-teman lagi puasa nih. Lagi Ramadan, cuma udah pada buka nih, soalnya udah jam 8. Nah, Ustadz, mau tanya nih sebenarnya, kalau puasa kayak gini, apa orang-orang terdahulu juga puasa nggak ya? Terus sama bedanya puasa sama saum tuh apa ya, Ustadz? Nah, itu dulu deh. Oke, baik. Siap, Den. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah sesuatu yang istimewa ya. Betul, karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya ada satu bulan setiap tahunnya gitu ya. Tadi terkait dengan itu dulu ya, apa saum atau puasa Iya. gitu ya. Sama ya Ustadz sebenarnya. Ya, jadi gini, kalau saum itu dari bahasa Arab. Ya, kalau saum dari bahasa Arab, sauma yasumu sauman. Ya, artinya apa? Artinya al-imsaku gitu. Jadi menahan. Jadi menahan, maka disebut dengan istilah saum. Yep. Nah, makanya Siti Maryam beliau pernah menahan untuk tidak berbicara. Nah, maka beliau mengatakan ini saya saum gitu kan. Saum untuk tidak berbicara. Nah, jadi secara bahasa saum itu adalah menahan. Kalau secara syariat, saum itu apa? Menahan dari makan, dari minum, dan berhubungan suami istri. Itu kalau secara bahasa. Jadi kalau saum itu diambil dari bahasa Arab. Iya. Gitu. Nah, kalau puasa itu bahasa apa? Indonesia. Bahasa Inggris. Jadi kalau puasa itu dari bahasa Sanskerta. Jadi upa fasa gitu. Ya. Kalau upa itu artinya dekat, ya, fas itu hidup. Nah, ini biasanya dipakai sama orang-orang Hindu. Jadi orang-orang Hindu itu mereka sama ada yang menyebut upawasa gitu ya, ada yang menyebut upafasa gitu. Nah, dalam bahasa kita kemudian jadi puasa gitu. Nah, menurut pemahaman mereka puasa itu apa? Puasa itu adalah hidup mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Nah, kalau misalkan memang makna kita puasa itu adalah tadi ya saum, yaitu nanti kembali kepada niat orang yang melafazkan. Jadi maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Jadi suatu lafaz itu tergantung bagaimana orang yang melafazkannya. Cuman supaya kita membiasakan lah ya, supaya kita membiasakan, kita mulai dengan bahasa-bahasa Quran ya, yaitu dengan istilah saum ya. Walaupun ya tidak salah gitu ya kalau menyebut puasa maksudnya adalah saum gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian apakah orang-orang yang terdahulu juga Puasa gitu puasa, atau saum? saum? Ya, apakah orang-orang terdahulu juga saum? Kalau kita lihat ya, di ayat itu dihafal nggak surat Al-Baqarah? Ya, Awalnya dulu Al-Baqarah deh gimana? ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu apa artinya? Kutiba itu dari kata kataba. Kataba itu nulis. Ya. Kalau bahasa Arab ya, kalau diwajibkan itu wujiba, diwajibkan, atau furido, difardukan gitu. Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu saum? Enggak. Tapi kutiba. Ya, kutiba itu tulis. Artinya yang namanya nulis itu apa? Yang namanya nulis itu kan merangkai huruf sehingga menjadi sebuah kalimat. Nah, kenapa saum itu dikaitkan menggunakan kalimat kutiba? Karena memang saum itu bukan amalan atau ibadah hanya umat Rasulullah. Umat-umat yang terdahulu pun sama. Mereka saum. Bahkan ahli kitab pun saum. Ya, gitu. Orang-orang Yahudi juga saum, ya, puasa lah gitu ya. Gitu. Bahkan ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau saum setiap hari. Ya, tiap hari saum, kata Nabi jangan. Ya, kalau kamu mau, kamu saum seperti saum Daud. Berarti Nabi Daud pun saum. Nah, gitu kan. Jadi umat-umat yang terdahulu pun sama melaksanakan saum. Jadi syariat saum ini bukan hanya umat Rasulullah, umat yang terdahulu pun sama gitu. Ya. Ahli kitab juga sama, mereka juga puasa. Hanya bedanya apa? Kata Nabi, bedanya puasa kita dengan ahli kitab zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka nggak pakai sahur, ya, jadi nggak ada sahur. Aja Ustadz gitu. Iya, gitu. Nah makanya kalau kita umat Rasulullah dianjurkan untuk sahur dulu. Gitu tuh ceritanya. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata umat sebelumnya pun ternyata disuruh berpuasa. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya Ustadz. Nah, ada pertanyaan lagi dan ini juga pasti pertanyaan dari teman-teman. Ustadz, kan kalau kita nih saum terus mengalami bulan Ramadan, itu kan setiap tahun ya, insya Allah, amin, semoga dipertemukan lagi ya Ustadz tahun depan. Nah, gimana caranya si si bulan Ramadan itu terus membaik gitu Ustadz? Bahkan Ramadan kali ini tuh ada Ramadan terbaik kita gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz caranya? Oke, jadi teman-teman sekalian, ya bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang senantiasa memperbaiki diri. Ya, jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi artinya saum Ramadan yang kita laksanakan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Betul. Kalau tahun kemarin ini khatam berapa kali? Jangan gitu dong Ustadz. Ya. Nah, kalau tahun kemarin belum ada targetan. Iya. Nah, sekarang itu mesti ada targetan. Jadi orang itu, saya ingin Ramadan sekarang terbaik dari Ramadan tahun kemarin. Ya, kalau nggak punya targetan ya sama aja kayak tahun kemarin. Nah, makanya gimana caranya supaya Ramadan tahun ini lebih baik? Itu harus punya targetan. Jadi kalau kemarin nggak punya targetan nih, khatam Quran lah pokoknya mah semaunya gitu kan. Sholat taraweh semoodnya. Ya, gitu. Nah, kalau sekarang jangan. Kalau sekarang kita bikin targetan. Dini misalkan saya pengen khatam Quran tahun ini 3 kali. Ya, amin. Ya, ini kan keinginan Ustadz ya. Ya, doa insya Allah. Ustadz. Ya, gitu. Targetan sedekah, misalkan ya. Target sedekah Ramadan ini. Nah, jadi kita punya targetan. Orang kalau punya targetan biasanya ingin tercapai kan gitu targetan itu. Nah, sehingga jelas arahnya. Kalau nggak punya targetan, biasanya berjalan mengalir seperti air. Gitu ya, kemana saja mengalir ya. Tapi kita ada keinginan untuk menjadi yang terbaik Ustadz. Betul ya teman-teman. Ya. Nah, jadi tetap teman-teman sekalian, kita mesti punya apa sih yang ingin kita capai gitu supaya Ramadan kita lebih baik dari Ramadan yang tahun sebelumnya. Jadi kalau kita nggak punya targetan, ya nanti nggak jauh beda gitu. Ya. Betul, waktu itu Ustadz pernah memberikan kajian juga kalau misalnya kita harus tahu nih alamatnya kemana begitu supaya sampai ke tujuan. Betul. Termasuk bulan Ramadan ini ya kita harus ternyata emang syarat utamanya supaya kita menjadi yang terbaik ya tulis aja targetnya gitu ya Ustadz. Betul. Jadi kita mesti punya target supaya jelas ya kemana arahnya, amalannya apa saja gitu. Sehingga nanti kalau nggak punya targetan, yang penting mah sahur, udah sahur, saum, tidur ya. Nanti bangun lagi pas buka kan pahala kan juga adanya.
Betul, bahwa tidur di bulan Ramadan itu atau ketika saum itu ibadah. Cuman kan ketika beraktivitas lebih ibadah. Iya, betul. Ya, sekarang ini tidur beribadah. Sekarang baca Quran? Ibadah. Iya, Lebih kan baik gitu. lagi. Nah, makanya kita harus punya targetan. Kalau nggak punya targetan, biasanya ya berjalan apa adanya saja gitu. Nah, Tuh, teman-teman, betul. kalau ingin lebih baik gitu ya Iya. Ramadan tahun ini ya harus punya targetan. Kalau perlu tulis targetan nih, khatam Quran berapa kali, sodakoh berapa juta, misalnya. Waduh, amin. Ya, kemudian memberi makan orang yang saum. Nah, jadi punya targetan-targetan itu, mencari ilmu, nah, misalkannya gitu. Jadi punya targetan. Atau misalkan hafalan Quran nih, ini tahun ini 30 juz. 30 juz. Nah, 1 bulan. 1 bulan, hebat. Ya minimal juz 30. Amin ya Allah. Jadi harus punya targetan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, biar Ramadan kita terbaik itu kita mesti pahami ya, kita mesti paham tujuan dari ibadah saum itu apa sih. Gitu ya. Seringkali kenapa ibadah tuh hampa ya, berjalan apa adanya karena memang kita nggak paham terkait dengan tujuan dari ibadah kita, termasuk Ramadan ya. Nah, di dalam Al-Qur'an targetan ibadah Ramadan tuh sudah tahu belum? Tujuan Ramadan? Belum ya? Bukan melatih kita untuk kedepannya, bukan ya Ustadz? Nah, kita lihat Quran ya. Iya. Jadi kalau kata Quran di ayat 183 sampai 187 itu ada 3 targetan yang harus tercapai ya dari ibadah saum Ramadan kita, atau tujuan dari ibadah saum Ramadan kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Jadi dari ibadah saum ini melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa gitu. Jadi jangan sampai ketika sebelum Ramadan jarang sholat, Semakin ya, jarang sholat. pas Ramadan tambah jarang sholat gitu. Nah, tapi dengan saum Ramadan minimal ke bawah sama orang sholat, orang saum, masa saya nggak sholat, kan gitu. Jadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, tujuan dari ibadah saum itu apa? Tujuannya adalah la'allakum tashkurun. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur gitu. Hari ini kita makan sama tahu tempe, alhamdulillah. Orang mah makan sama nasi aja susah, kan gitu misalkan ya. Hari ini kita dapat makan segini, alhamdulillah. Ada orang yang susah untuk dapat makan. Nah, jadi la'allakum tashkurun. Sehingga dengan saum perut kita kan dilatih untuk lapar kan gitu. Nah, kita merasakan jangan-jangan ada juga ya saudara-saudara kita yang mereka ya kalau kita lapar nanti maghrib makan kan gitu. Iya. Kalau mereka bukan nunggu maghrib, memang gak ada makanan. Nah, jadi melahirkan pribadi yang senantiasa bersyukur gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan dari ibadah saum itu adalah la'allahum yarsyudun, supaya kita semangat menjadi orang-orang yang semangat mencari ilmu. Gitu, Din. Ya, jadi kita pahami targetannya, kemudian kita pahami tujuannya, insyaallah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Tuh, teman-teman udah denger nih tipsnya supaya Ramadan ini emang Ramadan yang terbaik, bahkan lebih baik ya dari tahun sebelumnya gitu. Dengan berarti kita sekarang udah selesai kajian ini, ngambil buku nih atau ngambil kertas ya, kita tulis target kita dan tempel ya di dinding. Iya. Gitu ya. Tempel yang besar itu. Iya. Jangan poster-poster Korea aja yang ditempel ya Ustadz ya. Itu mah di ini ya. Oh iya, maaf. Ustadz bocorkan rahasia. Nah, terus Ustadz nih ada mau nanya juga nih. Kalau spirit Ramadan nih yang bisa nih kita amalkan, terutama nih yang seumuran Dini semua nih kayaknya yang umur masih muda katanya gitu. Apa spirit yang bisa kita amalkan gitu Ustadz supaya spirit Ramadannya tuh gitu, maksimal. Jadi teman-teman sekalian, jadi spirit Ramadan ya, apa yang bisa kita amalkan ya. Betul. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saum Ramadan ini mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita untuk memperhatikan waktu. Coba. Ya, biasanya orang ketika dia lagi makan sahur ya, gitu. Ada bunyi gitu ya, imsak gitu. Itu langsung cepat-cepat kan gitu ya. Iya. Jadi orang begitu memperhatikan waktu. Bahkan memang kalau bulan Ramadan itu ada waktu yang paling diidolakan. Kapan tuh Ustadz nih, mau dicatat dulu nih Madini? Maghrib. Oh iya iyalah, kirain aku tuh. Ya. Bener juga tapi. Ya, diidolakan setiap orang nunggu kan gitu ya. Apa? Gitu. Ya, ada azan, bukan ini zuhur gitu ya gitu. Makanya suka ada candaan gitu. Kalau azan Ramadan tuh biasanya ada ciri khas. Jadi ada azan zuhur, ada azan asar. Nah, kalau maghrib beda gitu.
Coba nanti ini perhatikan ya bedanya. Gitu. Jadi artinya bahwa ketika saum Ramadan ini mengajarkan kita untuk betul-betul perhatikan waktu. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang terikat dengan waktu. Gitu. Sampai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Ya, setiap umat itu sudah punya ajalnya. Kalau ajalnya itu sudah datang, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Kenapa? Karena manusia terikat dengan waktu. Ya. Nah, kita alhamdulillah dengan izin Allah tahun ini kita sampai dengan bulan Ramadan. Tahun depan belum tentu kan gitu. Nah, karena kita terikat dengan waktu. Maka amalan yang bisa kita bisa kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari adalah saum mengajarkan kita spirit supaya kita menjaga waktu. Ya, jadi jangan sampai waktu ini digunakan dengan sia-sia gitu. Ya, pagi buka IG, siang Ke IG, Facebook, sore TikTok. iya. Jadi habis waktunya hanya untuk itu. Nah, makanya harus ada waktu di mana kita meluangkan untuk beribadah gitu ya. Apalagi bulan Ramadan ini spirit ibadahnya harus semakin ditingkatkan. Gitu, teman-teman. Jadi terintrospeksi lagi, emang setiap kajian ini jadinya introspeksi diri nih sebenarnya. Jadi Ustadz, karena emang waktu udah habis juga, tapi kita udah jadi bumbu-bumbu semangat nih untuk Ramadan, karena ini baru awal-awal Ramadan nih. Masih semangat ya? Masih semangat, semoga nggak terkikis dengan buka bareng, tidak terkikis dengan yang lainnya, jadi tarawihnya juga full ya, amin. Amin, insyaallah. Amin. Jadi buat teman-teman, yuk kita memperbaiki, yuk kita bikin Ramadan ini memang Ramadan yang terbaik buat kita, karena benar kata Ustadz, kita juga diikat waktu gitu ya Ustadz. Semoga Ustadz, Dini dan teman-teman masih bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Insya Allah, amin. Nah, untuk kajian hari ini sudah sampai sini nih, tapi jangan khawatir karena kita bakal bahas tentang Ramadan karena bulan ini adalah bulan spesial Ramadan nih. Jadi kajian-kajiannya tentang Ramadan dan juga jadi wadah buat teman-teman untuk mengkaji ilmu ya Ustadz. Tadi kan Insya Allah dapat pahalanya berlipat ganda karena ini di bulan Ramadan. Nah, kalau gitu makasih teman-teman udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman.